Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ilham Fauzi DN, NPM 1921911013 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan dan juga keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada menjelaskan syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Syarat-syarat kepemimpinan dalam pendidikan diantaranya ada kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengalahkan, dan menggalakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak terkait untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan kepala sekolah. Di antaranya yang pertama, syarat kepemimpinan kepala sekolah dalam buku panduan manajemen sekolah dikemukakan. Di antaranya yang pertama, kepribadian yang kuat, yaitu kepribadian yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional. Yang kedua, syarat-syarat pengangkatan kepala sekolah. Yang pertama, syarat umum, diantaranya mampu menyusun program pendidikan di sekolah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berkedudukan sebagai guru dan aktif mengajar. Yang keempat, usia setinggi-tingginya 52 tahun. Yang kelima, DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, menguasai kurikulum yang berlaku, kreatif dan inovatif, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, tanggap terhadap perkembangan iptek. Yang kedua ada persyaratan khususnya, diantaranya berijazah serendah-rendahnya S1, berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, pernah mengikuti pendidikan dan latihan calon kepala sekolah. Dan yang terakhir, syarat kepemimpinan pengawas atau supervisor. Menurut SK Menfan nomor 189 tahun 1996, KMA nomor 381 tahun 1999, pengawasan pendidikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Ada juga syarat untuk diangkat menjadi pengawas atau supervisor, yaitu berpengalaman sebagai pendidik, memahami kurikulum, memahami evaluasi, memahami administrasi, memahami edukatif dan akademik, mampu memotivasi, rendah hati dan sederhana, bersikap suka menolong, memiliki sifat sabar dan emosional yang stabil, dan yang terakhir memiliki sikap demokrasi. Untuk materi yang kedua ada menjelaskan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Untuk pemimpin harus memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu, antara lain, ia harus bisa menguasai berbagai cara. Di antaranya cara menyusun rencana bersama,
mengajak anggota berprestasi, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, menghindari working on the group dan working for the group, dan membanggakan working with him the group, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ada hubungan keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua ada hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personal. Ialah hubungan yang tidak didasarkan atau tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini adalah itu hubungan fungsional atau hubungan personal adalah saling menghargai, bahwa menghargai atasan dan sebaiknya atasan pun harus menghargai bawahannya. Yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok itu ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok tinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota tersebut itu dapat diefektifkan secara maksimal. Untuk pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Karena pemimpin itu adalah yang mengaturnya. Yang keempat, ada keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Yang kelima, ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur evaluasi ialah menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain guru, personal lainnya perlu dievaluasi seperti petugas, karyawan, tata usaha, petugas BK, dan sebagainya. Untuk mengetahui kemajuan atau kekurangan, GAS mengemukakan tiga keterampilan atau skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, ialah human intelligence skill, technical skill, dan conceptual skill. Seberapa jauh ketiga keterampilan itu harus dipunyai pemimpin sesuai dengan kedudukannya. Mungkin sekian dari saya.
untuk memaparkan materinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.